Isabella Martinez menarik koper. Besarnya melewati kerumunan wisatawan di bandara. Ngurah Rai, usianya telah melewati 6 dekade. Tapi semangatnya tak memudar. Wajahnya cerah. Bibirnya dihiasi lipstik merah muda. Dan rambut pirangnya digulung elegan. Ia mengenakan terusan putih santai dan sandal kulit. Tampil seperti turis kelas atas pada umumnya. Tapi ada satu hal yang membedakannya. Ia datang ke Bali sendirian. Sudah 10 tahun sejak ia kehilangan suaminya, Antonio, yang meninggal karena kanker pankreas. Sejak itu, ia berkeliling dunia untuk mencari arti baru dari hidup. Anaknya telah dewasa dan menetap di Madrid. Isabella ingin menjauh dari keramaian dan keramaian Eropa, dan Bali menjadi jawabannya, sebuah tempat yang menurut banyak artikel bisa menyembuhkan jiwa. Sementara itu, Raka baru saja menepikan motornya di pinggir jalan setelah mengantar makanan. Pemuda 20 tahun itu tinggal bersama ibunya di sebuah gang kecil di Denpasar. Ayahnya meninggal saat ia masih SMP. Sejak itu, Raka menjadi tulang punggung keluarga. Ia bekerja sebagai pengemudi ojek online dan sesekali sebagai guide turis. Jika ada tawaran dari hotel atau teman, Raka punya satu kelebihan yang jarang dimiliki pemuda. Seumurannya, ia lancar berbicara bahasa Inggris bukan karena sekolah mahal, tapi karena rajin menonton video dan membaca artikel di internet. Ia sering diajak bicara oleh turis asing dan lama-lama terbiasa menjawab dengan percaya diri. Hari itu, notifikasi masuk ke ponselnya. Penumpang dari bandara ke Ubud. Tarifnya tinggi. Nama penumpangnya pun asing, Isabella. Raka melaju ke bandara tanpa banyak berpikir. Saat tiba, matanya langsung menangkap sosok perempuan bule dengan topi rotan lebar dan kacamata hitam besar. "You are Raka," tanya wanita itu dengan aksen Spanyol yang lembut. Raka mengangguk gugup. Dalam perjalanan menuju Ubud yang memakan waktu hampir 2 jam, Isabella tak henti bertanya. Ia penasaran tentang Bali, tentang kehidupan orang lokal, tentang pura, sawah, dan bahkan upacara adat. Raka menjawab semuanya dengan sabar. Ia menjelaskan dengan sederhana, kadang diselingi lelucon. Isabella tertawa, merasa nyaman. Ia tak menyangka sopir ojeknya punya wawasan luas dan tutur kata yang menyenangkan. Sesampainya di villa kecil yang disewanya di Ubud, Isabella menatap Raka penuh minat. "Raka," katanya, "kalau aku ingin kamu jadi pemandu wisataku selama di sini, dan aku bayar kamu 100 juta rupiah untuk 10 hari. Kamu mau?" Raka terdiam. Mulutnya ingin menjawab, tapi otaknya masih sibuk memastikan apakah ini kenyataan atau hanya mimpi akibat kelelahan bekerja seharian. Isabella tersenyum tipis. "Kamu boleh pikir-pikir dulu, tapi aku harap kamu bilang ya." Malam itu, Raka tak bisa tidur. Di kamarnya yang sempit berdinding triplek, ia menatap lenggit-lenggit dengan pikiran bercabang. Tawaran Isabella mengusik pikirannya. 10 hari menemani turis tua, dibayar 100 juta rupiah, jumlah yang tak masuk akal bagi seorang pemuda seperti dia, yang sehari-hari hanya dapat 150 ribu. Tapi ada suara di dalam hatinya yang bertanya, apa ini tawaran jujur atau jebakan? Pagi harinya, ia mengantarkan adiknya ke sekolah, membantu ibunya membereskan dagangan canang, dan baru setelah itu kembali membuka aplikasi Gojek. Tapi hari itu, sebelum menerima pesanan lain, ia mengirim pesan pada Isabella. "Saya setuju jadi guide ibu." Tak sampai 10 menit, pesan balasan masuk. "Perfecto, kita mulai hari ini. Jemput saya jam 10 pagi di villa ya." Hari-hari berikutnya berjalan begitu cepat. Raka menemani Isabella ke Tirta Empul, ke sawah terasering Tegalalang, ke pasar seni Ubud. Setiap hari, wanita tua itu tampil berbeda, kadang dengan gaun linan longgar, kadang memakai kebaya Bali yang ia beli sendiri. Ia ingin merasakan Bali, katanya. Raka menjadi penerjemah, penjaga, fotografer, sekaligus sahabat dadakan. Isabella sangat tertarik pada kehidupan lokal. Ia sering meminta Raka berhenti di tempat-tempat yang tidak biasa, warung kecil, pura di ujung desa, bahkan rumah penduduk. Ia suka duduk di bel-bel, memesan teh jahe, dan mengobrol dengan siapa saja. Di Spanyol, semua orang sibuk dan dingin, katanya suatu sore. Tapi di sini, semua terasa hangat, seperti kamu, Raka. Raka tertawa kecil, menunduk. Tapi di balik senyumnya, mulai tumbuh rasa asing, rasa nyaman yang ia sendiri tak mengerti. Waktu terus berjalan, dan hubungan mereka mulai berubah. Bukan hanya antara turis dan guide, tapi 2 jiwa dari 2 dunia yang saling menyembuhkan. Namun, tak semua orang melihatnya begitu. Beberapa orang desa
mulai bergosip. Seorang pemuda miskin berduaan dengan turis asing yang bisa jadi neneknya. Apakah ini cinta atau ada niat tersembunyi? Raka mendengarnya dari temannya. Hati-hati Kak, jangan sampai kamu dimanfaatkan atau malah jatuh hati. Tapi Raka sudah terlalu jauh tenggelam. Ia mulai menunggu pesan Isabella tiap pagi. Ia mulai merindukan tawanya. Dan yang paling ia takutkan mulai membayangkan hari ketika Isabella akan pergi dan tak kembali. Hari kelima menjadi hari yang paling aneh bagi Raka. Ia tak lagi merasa sedang bekerja. Setiap pagi ia bangun bukan karena alarm atau jadwal ojek, tapi karena menanti pesan Isabella. Dan wanita itu, seperti tahu isi hati Raka, selalu mengirim pesan dengan nada hangat. Selamat pagi, Pangeran Bali. Hari ini kemana kita? Pagi itu mereka menuju pantai tersembunyi di daerah Amet. Perjalanan jauh, lebih dari 3 jam naik motor. Tapi sepanjang jalan, Isabella tak henti berceloteh. Ia bercerita tentang masa mudanya di Barcelona, tentang suaminya yang pernah membawa motor Vespa keliling Eropa, dan tentang bagaimana hidup kadang harus dimulai kembali. Bahkan di usia yang tak muda, Antonio selalu bilang, hidup adalah tentang keberanian. Aku pikir aku sudah kehilangan itu, tapi Bali mengembalikan semuanya, ujarnya, memandang laut dari atas tebing. Raka hanya mendengarkan, tapi dalam diamnya ada gejolak. Ia mulai memerhatikan hal-hal kecil. Cara Isabella tertawa, cara matanya menyipit saat tersenyum, bahkan aroma parfumnya yang lembut. Ia tahu ini tak biasa, ia laki-laki muda. Ia seharusnya menjaga jarak, tapi kenyamanan ini membuat batas-batas itu mengabur. Sore itu, saat mereka duduk di pasir menatap matahari terbenam, Isabella bertanya pelan Raka, "Kau percaya bahwa 2 orang bisa saling menyembuhkan hanya dengan hadir satu sama lain?" Raka menoleh, menatap wajah perempuan itu yang diterpa cahaya jingga senja. Ia tak menjawab, tapi senyumnya cukup menjadi isyarat. Namun, tak lama setelah mereka kembali ke villa, semuanya mulai berubah. Di gerbang villa, seorang pria bule berdiri dengan wajah tak ramah. Rambutnya pirang, tubuhnya tegap. "Mama," katanya dengan nada tinggi, "apa yang kau lakukan di sini dengan anak muda ini?" Itu adalah Javier, putra sulung Isabella, yang datang tanpa pemberitahuan dari Spanyol. Ia mendengar kabar dari temannya bahwa ibunya di Bali, ditemani oleh pria lokal jauh lebih muda. Raka terdiam. Isabella pun tampak terkejut, tapi segera memegang tangan Raka. "Tenang, aku yang akan bicara," bisiknya. Tapi malam itu, Raka pulang dengan kepala penuh tanda tanya. Apakah ia benar hanya seorang gaib? Atau kini sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih rumit? Pagi itu suasana villa tak lagi sehangat hari-hari sebelumnya. Isabella duduk di beranda, mengenakan gaun putih tipis dan kacamata hitamnya. Tapi wajahnya murung. Raka datang membawa 2 kopi Bali seperti biasa, tapi langkahnya pelan, canggung. Javier masih di dalam villa. Sejak semalam, suasana menjadi tegang. "Aku tidak menyangka dia akan datang," kata Isabella pelan. Javier selalu protektif, apalagi sejak ayahnya meninggal. Raka hanya mengangguk. Dalam hatinya ada yang kacau. Sejak kedatangan Javier, ia merasa asing. Ia kembali merasa seperti yang dulu hanya seorang pemuda tukang ojek yang numpang lewat di dunia orang-orang kaya. Tak lama, Javier keluar dengan kaos polos dan celana pendek. Ia menghampiri mereka dengan tatapan tajam. "Kau tahu, Raka?" katanya dengan bahasa Inggris yang kaku. "Ibuku butuh teman, bukan seseorang seperti kamu." Raka menahan napas. Ia tak ingin membuat keributan, tapi Isabella memotong. Tegas, "Javier, ini hidupku. Aku tahu apa yang aku lakukan." Javier menatap ibunya tajam. "Kau sudah 60 tahun. Apa yang kau pikirkan? Dunia akan menertawakanmu." "Biar saja. Aku lelah hidup berdasarkan penilaian orang," jawab Isabella. Lalu ia menoleh ke Raka, tersenyum kecil. "Raka membuatku merasa hidup kembali." Perkataan itu menghantam batin Raka. Ia bahagia mendengarnya, tapi juga takut. Tak pernah dalam hidupnya ia bayangkan akan berada di posisi seperti ini, diperjuangkan oleh seorang wanita asing, jauh lebih tua, di depan anaknya sendiri. Setelah itu, Javier memutuskan pindah ke hotel di Seminyak. Ia meninggalkan villa dengan kalimat terakhir yang menggantung. "Aku akan kembali ke Spanyol minggu depan, dan aku harap kau ikut, Mama." Hari-hari berikutnya terasa hampa. Meski mereka masih mengunjungi tempat-tempat indah di Bali, obrolan mereka kini lebih dalam. Isabella berbicara tentang kesepian, tentang luka masa lalu, tentang impian yang dulu ditinggalkan karena pernikahan dan keluarga. "Raka,
Katanya suatu malam di pinggir Danau Batur. Kau adalah kejutan paling indah dalam hidupku. Tapi aku tak ingin kau merasa terjebak dalam hubungan ini. Raka terdiam lama. Hatinya berkecamuk. Ia tak bisa menyangkal bahwa ia mulai mencintai wanita ini. Tapi dunia di sekelilingnya terus mengingatkan bahwa hubungan mereka tidak masuk akal. Malam itu, untuk pertama kalinya, Raka bertanya pada dirinya sendiri apa arti cinta yang sebenarnya dan seberapa jauh ia berani memperjuangkannya. Hari-hari berikutnya berubah drastis. Meski Isabella masih mengajak Raka keliling, Bali dari Danau Bratan hingga kebun kopi, Kintamani ada jarak tak kasat mata yang mulai tumbuh di antara mereka. Bukan karena tidak saling suka, justru karena keduanya mulai menyadari bahwa rasa itu makin dalam. Dan dunia di luar tak akan pernah setuju. Raka mencoba bersikap biasa. Ia tetap menjadi pemandu yang ramah, tetap mengantar dan menjelaskan tentang budaya Bali. Tapi dalam tiap senyumnya, ada luka kecil yang tumbuh. Tatapan orang-orang yang menilai, gosip warga yang mulai menyebar. Bahkan bisik-bisik sopir ojek lain di pangkalan Gojek membuatnya ragu. Ia tak ingin ibunya malu. Ia tak ingin adiknya mendengar ejekan. Suatu malam, Raka pulang lebih awal. Ia menemukan ibunya sedang duduk di beranda, menenun janur. Tanpa menoleh, ibunya bertanya, "Kamu masih kerja sama bule itu?" Raka mengangguk pelan. "Iya, Bu." Dia baik banget. Ibu Raka terdiam sejenak. Lalu dengan suara datar ia berkata, "Cuman hati-hati, Nak. Perasaan bisa menipu. Dan dunia ini gak selalu adil untuk orang seperti kita." Kalimat itu menusuk. Raka tahu maksud ibunya. Ia tahu. Meski tak dilarang, sang ibu cemas. Dan Raka, di usianya yang masih muda, belum sepenuhnya tahu bagaimana harus menghadapi cinta yang datang dalam bentuk yang tak biasa. Sementara itu, Isabella pun dilanda dilema. Di villa, ia sering termenung di balkon, memandang langit malam Bali yang bertabur bintang. Ia memikirkan Javier, memikirkan keluarga di Spanyol, yang tentu akan menolak hubungannya dengan Raka. Di usianya yang 60 tahun, ia merasa lelah terus mengalah demi citra dan nama baik. Suatu sore, saat mereka duduk di pantai Sanur, Isabella memegang tangan Raka. "Aku akan pulang ke Spanyol 3 hari lagi," ucapnya pelan. Raka menoleh. Kaget. "Sudah pasti?" Isabella mengangguk. "Javier memintaku kembali. Dan aku tak mau pergi tanpa mengucapkan yang sejujurnya." Ia menatap mata Raka dengan pandangan yang dalam. "Aku mencintaimu, Raka. Bukan karena kamu muda, bukan karena kamu ramah, tapi karena kamu mengisi ruang kosong dalam hidupku yang tak bisa diisi siapapun selama bertahun-tahun." Raka terdiam. Hatinya sesak. Ia ingin menjawab, ingin berteriak bahwa perasaannya sama. Tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokan. Ia tak tahu apakah ia siap kehilangan atau berjuang. Yang ia tahu, 3 hari itu akan terasa lebih singkat dari apapun yang pernah ia rasakan. Hari terakhir Isabella di Bali datang terlalu cepat. Matahari pagi menyinari villa tempat mereka pertama kali bertemu. Namun tak ada lagi tawa riang atau percakapan ringan. Raka berdiri diam di luar villa, menatap koper-koper yang telah tertata rapi. Rasanya seperti menatap bab yang akan ditutup selamanya. Isabella keluar dengan gaun linan krem kesukaannya. Rambutnya digulung rapi, kacamata hitam menggantung di leher. Tapi senyumnya tidak seterang biasanya. "Sudah saatnya," katanya lirih. Mereka naik motor untuk terakhir kalinya, menuju Bandara Ngurah Rai. Sepanjang perjalanan, tak banyak kata terucap, hanya angin Bali yang berbicara, membawa serpihan kenangan dari 10 hari penuh rasa yang tak biasa. Di bandara, Isabella memegang tangan Raka erat-erat. "Dengarkan aku baik-baik," katanya. "Aku akan kembali ke Spanyol. Tapi ini bukan akhir. Aku ingin kamu tahu, aku serius dengan apa yang kurasa. Aku mencintaimu. Dan aku ingin kau datang ke Spanyol suatu hari nanti. Bukan sebagai guide, tapi sebagai bagian dari hidupku." Raka menggeleng pelan. Matanya mulai berkaca-kaca. "Saya orang biasa, Bel. Saya nggak tahu apa bisa hidup di dunia ibu." Isabella tersenyum, lalu meraih wajah Raka dan mengecup keningnya lembut. "Dunia kita berbeda, tapi hati kita bicara bahasa yang sama. Aku tak minta kamu percaya sekarang, tapi aku minta kamu simpan perasaan itu. Jangan kau buang, karena aku akan menunggu." Saat Isabella melangkah ke dalam bandara, Raka berdiri mematung. Setiap langkah Isabella menjauh terasa seperti pisau yang menyayat perlahan. Sampai akhirnya sosok itu hilang di balik pintu keberangkatan. Malam itu, Bali diguyur hujan deras. Raka duduk sendiri di balai bambu rumahnya. Hatinya seperti langit yang tumpah penuh, berat, dan tak tahu kapan reda. Namun, esok paginya,
Saat membuka pintu rumah, ia menemukan sebuah amplop besar yang dikirim lewat kurir. Di dalamnya, ada tiket pesawat ke Barcelona, paspor atas namanya yang sudah diurus, dan sepucuk surat bertuliskan tangan Isabella. Kalau hatimu masih bersamaku, jemput aku di musim semi. Aku akan menunggumu di bawah pohon zaitun, tempat di mana cinta tak peduli usia atau asal. Raka menutup surat itu, dan untuk pertama kalinya sejak perpisahan, ia tersenyum. Tidak semua cinta harus sempurna, tapi cinta yang diperjuangkan akan selalu menemukan jalannya. 6 bulan telah berlalu sejak perpisahan di bandara. Ngurah Rai, musim hujan telah digantikan oleh kemarau panjang. Raka kini bukan lagi sekadar pemuda Gojek biasa. Ia mengambil kelas bahasa Spanyol dasar di Ubud, bekerja paruh waktu di restoran milik temannya, dan menyimpan satu tujuan besar dalam hatinya, menemui Isabella. Hari itu akhirnya datang. Pesawat Emirates mendarat di Barcelona. Raka turun dengan jaket jeans lusuh dan ransel, satu-satunya yang ia miliki sejak SMA. Namun langkahnya mantap, hatinya tenang. Isabella sudah menunggu di gerbang kedatangan. Rambutnya kini lebih panjang, dibiarkan tergerai, wajahnya tetap bersinar. Tapi kini, tanpa ragu, ia berjalan cepat, lalu memeluk Raka seperti tak ingin dilepaskan lagi. "Aku pikir kau tidak akan datang," bisiknya. "Aku hampir tidak datang, tapi aku lebih takut menyesal daripada gagal," jawab Raka. Hari-hari mereka di Spanyol menjadi babak baru yang menakjubkan. Raka diperkenalkan ke dunia yang benar-benar asing. Seni, anggur, galeri, dan sore-sore sunyi di rumah batu milik Isabella di pedesaan Granada. Meski kesenjangan usia dan budaya tetap ada, cinta mereka tumbuh dengan cara yang unik, pelan, jujur, dan saling menerima. Isabella membawanya ke sebuah kebun zaitun tua di belakang rumah. Di sana ada bangku kayu tua dan pohon zaitun besar yang rindang. "Tempat ini dulu tempatku menangis saat suamiku meninggal," katanya. "Tapi sekarang, aku ingin ini menjadi tempat kita memulai lagi." Raka menggenggam tangan Isabella. Di bawah pohon itu, mereka saling mengucap janji tanpa seremoni mewah. Hanya dua hati yang sepakat untuk berjalan bersama, melawan arus dunia. Beberapa bulan kemudian, mereka menikah secara sederhana. Raka menjadi mualaf sebelum itu, bukan karena paksaan, melainkan karena kesadaran spiritualnya sendiri yang tumbuh. Selama perjalanan hidupnya, Isabella pun memeluk Islam, perlahan, dalam keheningan dan kedalaman makna. Tak lama setelah pernikahan, Isabella memutuskan menjual villa mewahnya di Bali dan membeli sebidang tanah kecil di Ubud. "Bali adalah rumahku juga," katanya. Mereka kembali ke pulau itu, bukan sebagai turis dan pemandu, tapi sebagai pasangan yang menulis lembar baru dalam kehidupan. Dan hari ini, jika kau menyusuri jalan kecil di Ubud, kau mungkin akan menemukan sebuah rumah kayu sederhana. Di berandanya, seorang wanita Spanyol paruh baya sedang menyiram bunga, sementara seorang pria muda Bali memetik gitar, menyanyikan lagu dalam bahasa Indonesia dan Spanyol. Cinta mereka bukan tentang logika, bukan tentang usia, asal, atau status, tapi tentang dua jiwa yang bertemu dan saling memilih meski dunia tak pernah memberi jaminan bahagia. Karena pada akhirnya, yang menentukan bahagia bukan dunia, tapi hati yang berani bertahan